Sebuah laporan investigatif yang ditayangkan Channel 13 Israel mengungkap operasi intelijen besar-besaran Mossad di wilayah Iran menjelang pecahnya perang 12 hari antara kedua negara pada Juni 2025. Laporan itu menyebut Mossad mengerahkan sekitar 100 agen asing, sebuah operasi yang digambarkan sebagai salah satu yang terbesar dan paling kompleks dalam sejarah badan intelijen tersebut. Menurut laporan tersebut, para agen ditugaskan menempatkan perangkat pengintaian, mengoperasikan sistem persenjataan berat yang diselundupkan secara rahasia ke dalam wilayah Iran, hingga membantu mengidentifikasi dan menargetkan peluncur rudal balistik serta sistem pertahanan udara Republik Islam. Sistem senjata yang dikelola para agen itu kemudian digunakan dalam serangan pembuka Israel pada 13 Juni yang memicu eskalasi konflik secara terbuka. Operasi intelijen terbesar dan tidak lazim. Channel 13 menggambarkan operasi Mossad tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dari sisi jumlah agen maupun kerumitannya. Belum pernah sebelumnya Israel memberikan tanggung jawab atas sistem persenjataan canggih kepada agen non-Israel di lapangan. Dalam laporannya, Channel 13 menayangkan wawancara dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar, serta Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanekbi. Mereka membahas detail perencanaan operasi, kekhawatiran eskalasi, dan keputusan strategis yang diambil menjelang serangan pertama ke Iran. Netanyahu mengatakan dirinya telah memberitahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai rencana tersebut. Saya katakan kepadanya, kita harus melakukannya. Dan dia mengatakan, Anda benar, ini harus dilakukan, ujar Netanyahu, sebagaimana ditayangkan Channel 13. Ia menambahkan bahwa Israel tidak menunggu persetujuan Washington untuk menjalankan operasi itu. Kami akan menghancurkan proyek nuklir Iran sedapat mungkin. Kami tidak menunggu lampu hijau dari AS, katanya. Kerahasiaan sangat ketat menjelang serangan. Beberapa pejabat Israel menjelaskan bahwa tingkat kerahasiaan sebelum serangan sangat tinggi. Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar menuturkan bahwa bahkan aktivitas pribadi, seperti acara keluarga, tidak dapat ia ungkapkan mengingat rencana operasi militer tersebut. Netanyahu juga tak menjawab secara langsung ketika ditanya apakah keluarganya mengetahui operasi itu. Ia hanya menyebut bahwa istrinya mengetahui adanya tindakan keamanan tertentu, tetapi tidak memahami detailnya. Laporan itu menambahkan bahwa pada musim panas 2023, jauh sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober, Angkatan Udara Israel telah membentuk unit intelijen baru yang khusus menangani ancaman dari Iran. Langkah itu menunjukkan bahwa Israel telah menyiapkan berbagai skenario jauh sebelum konflik terbuka terjadi. Persiapan evakuasi dan risiko pilot gugur. Serangan pertama Israel pada 13 Juni 2025 dilaporkan terjadi setelah 2 gelombang serangan rudal dan drone Iran ke Israel di bulan-bulan sebelumnya. Kepala Operasi Angkatan Udara Israel, Brigjen Gilad Keinan, mengatakan bahwa salah satu kekhawatiran utama adalah risiko pilot ditembak jatuh ketika memasuki wilayah udara Iran. Kami yakin kami dapat menghubungi pilot atau navigator yang ditembak jatuh. Pertanyaannya adalah apakah kami dapat mengevakuasi mereka, kata Keinan. Ia menambahkan bahwa meski sistem pertahanan udara Iran aktif, Teheran tidak mengerahkan pesawat tempur untuk menghadapi jet Israel karena takut pesawat mereka sendiri tertembak rudal darat ke udara. Sementara itu, sejumlah prajurit Israel yang berada di suatu lokasi di Timur Tengah dikabarkan juga beroperasi di lapangan. Namun, detail lokasi dan tugas mereka tidak diungkapkan dalam laporan tersebut. Target politik dan upaya tekanan terhadap Iran. Laporan Channel 13 juga menayangkan transkrip rapat kabinet Israel yang digelar sebelum perang. Salah satu pejabat senior mengungkapkan bahwa Israel selama beberapa tahun telah berupaya melemahkan rezim Iran. Beberapa menteri bahkan sempat membahas kemungkinan melemahkan kepemimpinan Iran, termasuk wacana menargetkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Menjelang serangan dimulai, pejabat keamanan memberitahu kabinet bahwa intelijen Iran mulai mencurigai adanya serangan besar. Namun Teheran diyakini percaya bahwa Amerika Serikat akan menahan Israel dari langkah tersebut. Kekhawatiran lain muncul terkait aktivitas media sosial. Cuitan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee pukul 2 dini hari, yang berisi doa untuk perdamaian di Yerusalem, sempat dikhawatirkan memberi sinyal tidak sengaja terhadap rencana operasi. Israel klaim kuasai langit Teheran selama 48 jam. Ketika serangan udara Israel berlangsung, beberapa pejabat Angkatan Udara menyatakan bahwa mereka berhasil menguasai ruang udara di atas Teheran. Kami menyadari dalam waktu 48 jam bahwa langit Teheran adalah milik kami, kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dalam laporan Channel 13. Namun keberhasilan itu juga diiringi risiko besar. Iran kemudian meluncurkan serangan balasan dalam skala besar. Lebih dari 500 rudal balistik dan sekitar 1.100 drone diterbangkan menuju Israel, dalam salah satu serangan terbesar yang pernah dilakukan Iran.
Ratusan rudal menghantam, ribuan warga terpaksa mengungsi. Serangan balasan Iran menewaskan sedikitnya 31 orang dan melukai lebih dari 3.000 warga Israel, sebagaimana dilaporkan pejabat kesehatan setempat. Total terdapat 36 rudal dan 1 drone yang jatuh di area berpenduduk, menyebabkan kerusakan pada lebih dari 2.300 rumah, 2 universitas, 1 rumah sakit, dan memaksa lebih dari 13.000 warga mengungsi. Dalam rapat kabinet hari kedua perang, sebagian menteri khawatir rekaman kehancuran di kota-kota Israel dapat memengaruhi persepsi Washington. Namun sebagian lainnya menilai gambaran tersebut justru dapat memperkuat legitimasi Israel untuk memperoleh dukungan tambahan dari AS. Di tengah situasi memanas itu, Netanyahu disebut mengatakan bahwa Israel akan melanjutkan serangan untuk memberikan dampak strategis terhadap Iran.